Ya baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan bahas soal TPA, dan bentuk soal yang kita bahas kali ini adalah soal tentang diagram hubungan. Jadi bentuk soal seperti ini akan diberikan 3 buah kata, dan kita akan mencari hubungan antara ketiga kata tersebut. Kita mulai dari soal pertama. Di sini kita bisa saling bantu menjawab. Kalau kamu tahu jawabannya bisa dikomentari, dan apabila terjadi perbedaan pendapat antara yang kita bahas dengan pendapat kamu, nanti kita bisa diskusikan bersama, karena soal-soal penalaran seperti ini biasanya banyak menimbulkan perbedaan dalam pandangan pengerjaannya. Soal pertama, pedagang, pembeli, kemudian pelaku bisnis. Jadi kita perhatikan bahwa kata pelaku bisnis ini adalah kata utama daripada kata pedagang dan pembeli. Jadi kalau kita buat diagramnya, bahwa pelaku bisnis ini tentunya akan dibedakan menjadi 3 ya. Kalau kita pelajari di ekonomi, ada yang namanya produsen, distributor, dan juga konsumen. Pedagang itu termasuk di kategori distributor. Dia menjadi perantara antara produsen dan konsumen, dan pembeli ini kita kategorikan di konsumen. Jadi pelaku bisnis adalah bagian utamanya, kemudian ini pedagang, dan ini juga adalah konsumennya. Jadi kalau bentuk seperti ini, kita memilih jawabannya di option A. Kemudian di soal kedua, politikus, wanita, dan konsumen. Kalau soalnya seperti ini berarti kita perhatikan politikus ini apakah ada yang wanita dan pria. Tentunya politikus ada politikus yang pria dan juga politikus wanita. Begitu juga konsumen. Konsumen ada konsumen laki-laki, juga konsumen perempuan. Dan wanita ini sendiri tidak hanya terbagi menjadi politikus dan konsumen. Dia bisa terbagi menjadi banyak, apakah itu sebagai misalnya polisi, guru, dokter, produsen. Jadi tidak serta-merta bahwa wanita ini masuk di dalam kategori politikus atau konsumen. Sehingga kita akan memilih bahwa diagram yang paling sesuai untuk soal ini adalah yang bentuknya seperti ini. Jadi politikus ada sebagian yang wanita, kemudian dia juga sebagai konsumen, artinya dia mungkin memerlukan ya, membeli barang. Konsumen juga barangkali ada beberapa yang menjadi politikus, tapi tidak semua konsumen adalah politikus. Begitu juga wanita, seperti yang kita bahas di awal, tidak semua wanita merupakan politikus dan konsumen. Ada juga, kita anggap ini wanita, ada juga wanita lain yang di daerah luar yang bukan merupakan politikus dan juga konsumen. Jadi jawaban yang paling sesuai untuk logika tersebut adalah yang di option A. Kita lanjut ke soal berikut, berarti kali ini soal nomor 3. Alas kaki, sepatu, dan semir. Dan kalau kita perhatikan, alas kaki dan sepatu ini dulu, bahwa alas kaki ini bisa dibagi menjadi beberapa, bisa saja sepatu, sandal, seperti itu. Dan semir ini bukan alas kaki yang kita pakai. Jadi tentunya semir, ini alas sepatu. Alas sepatu salah satu anggotanya adalah, alas kaki salah satu anggotanya adalah sepatu. Dengan demikian kita akan memilih jawabannya di option C. Kita lanjut ke soal keempat. Sastrawan, kemudian penyair, dan puisi. Kalau kita perhatikan bahwa kata sastrawan dan penyair ini merupakan kata pelaku ya. Jadi orangnya, sementara puisi ini adalah karya. Tentunya memiliki dua tingkat kata yang berbeda. Jadi kita bisa pastikan bahwa model jawabannya kalau nggak di C ya di D gitu kan. Kemudian kita akan memilih di antara jawaban C dan D. Jadi kita perhatikan sastrawan dan penyair. Jadi sastrawan itu adalah kata umumnya. Jadi sastrawan itu bisa dibagi menjadi beberapa. Contohnya sastrawan adalah orang yang membuat drama, ada orang yang membuat puisi, ada orang yang membuat karya tulis yang lain, misalnya cerpen dan sebagainya. Jadi penyair ini adalah bagian dari kategori sastrawan. Jadi yang lebih tepat adalah bahwa puisi ini adalah karyanya, dan sastrawan ini merupakan kata umum dari kata penyair. Jadi kita akan memilih jawabannya di option D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5. Soal nomor 5, nuri, elang, dan burung. Ini mungkin cukup mudah ya. Jadi
Nuri ini adalah salah satu jenis burung, begitu juga elang. Ini udah bisa dipastikan dan nuri dan elang tidak ada hubungan. Berarti kata umumnya adalah burung dan meliputi nuri dan elang dan tidak ada hubungannya. Ini udah jelas bahwa jawabannya adalah di option A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Puisi, sajak, karya sastra. Jadi puisi merupakan karya sastra, sajak juga merupakan karya sastra. Jadi yang sudah kita pastikan bahwa kedua lingkaran puisi dan sajak sudah pasti berada di dalam karya sastra. Yang jadi masalah apakah dia terpisah ataupun tergabung. Jadi kalau puisi dan sajak mungkin ini nanti bisa dikoreksi. Kalau puisi dan sajak sedikit memiliki kemiripan ya. Jadi di mana puisi ini memiliki aturan berima, bersajak, AB-AB gitu kan. Jadi kita bisa membuat pilihan yang paling logis adalah bahwa kedua lingkaran ini berhubungan. Lain kata apabila tadi contohnya puisi, misalnya kita buat jadi novel, kemudian karya sastra. Nah kalau ini kita akan memilih bentuknya yang seperti ini, dia terpisah. Nah kalau dia saja kita masih memilih jawabannya yang di option B. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. Kali ini katanya adalah rupiah, saham, dan mata uang. Kalau kita perhatikan bahwa rupiah ini adalah salah satu dari mata uang, kemudian saham ini adalah bukan bagian dari mata uang, tidak ada mata uang yang dinamakan dengan saham. Jadi kita bisa pastikan bahwa saham ini akan terpisah dari yang duanya. Dan rupiah ini merupakan bagian dari mata uang, berarti dia akan berada di dalamnya. Jadi kita akan memilih jawabannya yang berbentuk di option D. Kita lanjut ke soal nomor 8. Kali ini pilihan katanya adalah buah, tomat, dan apel. Ini juga harusnya cukup mudah, di mana tomat adalah bagian atau nama buah dan apel juga adalah nama buah. Tomat dan apel tidak ada hubungannya, jadi kita akan pilih bahwa tomat dan buah ini merupakan tomat dan apel adalah bagian dari buah dan keduanya tidak berhubungan, maka kita pilih jawabannya di option A. Kita lanjut untuk soal ke-9, soal terakhir untuk video kali ini. Itik, sapi, hewan, ini juga harusnya cukup mudah langsung bisa diketahui. Itik adalah nama hewan, sapi adalah hewan, dan itik dan sapi tidak memiliki hubungan sama sekali. Kita pilih ini itik, ini sapi, maka kita pilih jawabannya di option A. Kita bahas soal yang pertama. 1/3, 7/6, 2, 17/6. Dalam mengerjakan soal seperti ini, kita perhatikan bahwa ada angka 6 di bagian penyebut yang sama. Maka kita akan ubah semua soal ini menjadi suatu bentuk yang memiliki penyebut yaitu 6. Angka 1/3 kita akan ubah menjadi per 6. Jadi 6 dibagi 3 hasilnya 2 dikali 1 adalah 2. Maka polanya menjadi 2/6 diikuti dengan 7/6. 2 itu adalah 12 dibagi 6 dan kemudian 17/6. Nah kalau seperti ini kita sudah mendapatkan pola yang lebih gampang bahwa dari 2 ke 7 itu ditambah 5. Dari 7 ke 12 juga ditambah 5. 12 ke 7 ditambah 5, maka kita bisa pastikan bahwa angka selanjutnya yang di sini 17 ditambah 5 kita dapatkan 22. Maka jawabannya adalah 22/6. Dan kalau kita perhatikan belum ada jawaban di option, kita bagi 2, kita sederhanakan menjadi 11/3. Maka jawabannya adalah yang di option E. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kamu bisa coba kerjakan. Dan kita cek lagi apakah bisa menjawab dengan baik dan benar. Kita bahas di soal nomor 2. 6, 7, 12, 14, 18, dan 21. Kalau kita jeli ya memperhatikan pola ini, namanya pola langkah atau pola lompat ya. Jadi kalau 6, 12, 18 ini pola kelipatan 6. 7, 14, 21 ini adalah pola kelipatan 7. Berarti dia dilompati 1. Maka untuk bilangan selanjutnya yang di sini adalah kelipatan 6 berikutnya dari 18. Jadi dari
6 ke 12 ditambah 6, 12 ke 18 tambah 6, maka 18 tambah 6 kita peroleh jawabannya 24. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Angkanya adalah 3, 17, 35, 65, 99, dan 145. Kalau kita perhatikan model pengerjaannya seperti ini, kita mungkin kalau kita mencoba-coba ya, dalam pengerjaan soal, 3 ke 17 ini tambah 14, 17 ke 15 ini 18, kemudian 35 ke 65 tiba-tiba tambah 20. Kemudian ke sini berarti 34. Kalau kita perhatikan angkanya sudah mulai tidak beraturan ya. Pola penambahannya di bertambah 4, bertambah 2, tambah 14 gitu. Jadi kita akan coba melakukan pola lompat. Jadi dari 3 ke 35 misalnya. Kita ini dapatkan plus 32. Kemudian 35 ke 39. Kita dapatkan tambahkan dengan 64. Dan kebetulan 32 dan 64 itu kebetulan bisa kita sebutkan dengan perkalian 2. Maka kita akan mengasumsikan apakah ada bilangan berikutnya yang ditambahkan lagi dengan 32. Jadi 32, 64 berarti 96. 99 ditambahkan dengan 96. Kita peroleh hasilnya adalah 195. Ternyata jawabannya ada yang di option C. Untuk mengujinya, kalau seandainya polanya kita misalkan satu angka lagi di bagian sini tanyakan, misalnya 2 angka, 17 ke 65, kita bisa tuliskan itu polanya mengikuti pola penjumlahannya adalah bertambah sejauh 48. Kalau kita ikuti lagi, tambahkan ini bertambah 80. Jadi ini bertambah 32. Maka pola selanjutnya juga nanti kita asumsikan dia 80 tambah 32 bertambah sejauh 112 ke angka selanjutnya seperti itu. Mari kita coba kerjakan di soal nomor 4. 2, 5, 4, 6, 6, 7, 8, 8. Kalau kita coba polanya yang 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, tambah-tambah 2, maka pola angka selanjutnya adalah 10. Ini bertambah 1, 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8, misalkan ada satu angka lagi, maka ini menjadi 9, seperti itu. Kita pilih jawabannya tadi yang 10 di option D. Kita lanjut ke soal kelima. Angkanya 44, 44, 220, 44, 43, 43, dan 215. Kalau bilangan seperti ini, kita akan coba memperhatikan bahwa tiba-tiba ada angka yang 220 tidak besar seperti itu. Maka kita akan lingkari dua buah angka yang besar ini, yaitu 220 dan 215. Karena itu polanya yang paling mirip, berarti dia lompat 3 buah bilangan dari sini kemari. Berarti yang 44 ini dia akan menuju ke 43. Dari 44 ini dia akan menuju ke 43. Berarti setiap angka 44 dia akan menuju angka 43. Maka 44 yang ini dia akan mengisi kemari. Hasilnya juga 43. Jadi kita pilih jawabannya yang di option B. Kita lanjut ke soal berikut. 248, 241, 244, 122, 115, 118, 59. Kalau kita perhatikan ada pola yang cukup, ini berkurang sedikit, tiba-tiba ini jauh. Biasanya kalau selisihnya jauh, kita menduga ini adalah pola pembagian. Kita bagi 2. Jadi kebetulan 244 dibagi 122 juga dibagi 2. Kita akan uji dari 118 ke 59. Apakah dia juga mengikuti pembagiannya? Ternyata benar bahwa ini dibagi 2. Kita ikuti polanya, berarti ini berkurang 7, berkurang 3, kemudian dibagi 2, berkurang 7, berkurang 3, lalu dibagi 2. Maka kalau kita ikuti polanya, berkurang 7, berkurang 3 dibagi 2, maka setelah dibagi 2 ini akan berkurang 7. Jadi 59 dikurang 7, kita dapatkan jawabannya adalah 52. Jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal berikut. 2, 5, 11, 23, titik-titik, 95, 191, 383, 767.
Ini angkanya naiknya cukup signifikan, berarti seharusnya ada unsur perkalian. Jadi 2 ke 5 itu 2 kali 2 ditambah 1 menjadi 5. Jadi 2 dikali 2 plus 1, 5 ke 11 juga dikali 2 ditambah 1 menjadi 11. 11 ke 23 juga kali 2 tambah 1. Maka 23 ke angka berikutnya berarti 23 dikali 2 kemudian ditambah 1. 46 ditambah 1 berarti 47, jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. 0,80, 1,20, 1,60, 2,00, 2,4 titik. Ini gampang seharusnya karena polanya konstan 0,4, semuanya 0,4, berarti 2,4 ditambah dengan 0,4, kita peroleh jawabannya 2,8. Kita lanjut yang di nomor 9. Negatif 2, titik-titik, negatif 7, negatif 4, negatif 10, negatif 14, titik-titik, negatif 20, dan negatif 28. Kita coba mengambil angkanya. Di sini kita jumpai pola bilangan seperti ini. Misalkan dari negatif 7 ke negatif 4, itu berarti dikali 2, dia salang 2 angka. Ini juga dikali 2. Negatif 10 ke negatif 20 juga dikali 2. Berarti sesuatu negatif 2 dikali 2, jadi negatif 4. Dikali negatif 2 lagi, berarti angka di sini harusnya negatif 8. Kemudian untuk yang bilangan selanjutnya ini berarti sesuatu dikalikan dengan negatif 2, hasilnya negatif 10. Berarti angka dimaksud adalah negatif 5. Maka yang memenuhi adalah negatif 5 dan negatif 8. Kita pilih jawabannya di option C. Kita lanjut untuk soal nomor 10. 11, 12, 13, 10, 13, 14, 15, 12, 15, 16. Ini polanya adalah pola 4 bilangan di mana 11, 12, 13 ini berurutan, kemudian angka 10. Seharusnya 10 ini kan posisinya kan sebelum angka 11. Kemudian 13, 14, 15, ini 12-nya seharusnya posisinya di sebelah sini. Berarti kalau kita lanjutkan, 15, 16 seharusnya di sini 17. Setelah 3 angka, maka sebelumnya adalah angka 14. Angka 14 kita posisikan di belakangnya. Maka angka yang memenuhi harusnya adalah 17 dan 14. Kita pilih jawabannya di option D. Baik. Kita mulai dari soal pertama. Di sini disebutkan bahwa oven, titik 2, kemudian ada sebuah kata lain, dan diikuti dengan kata foto. Kalau kita belum terbiasa, biasanya kalau udah terbiasa mengerjakan soal TPA verbal analogi ini, kita perhatikan kita kira-kira udah mendapat gambaran ini apa jawabannya. Tapi kalau kita belum, kita bisa mencocokkan satu persatu kata yang ada di option. Misalnya oven, roti, kamera, foto. Berarti oven kita gunakan untuk membuat roti, kamera kita gunakan untuk membuat foto. Rasanya kalimatnya masih cocok ya, jadi kita boleh simpan sementara jawabannya. Oven pemanggang album foto. Jadi oven itu alat yang digunakan untuk memanggang, album bukan untuk melakukan foto. Jadi di sini kurang tepat. Kemudian oven itu identik dengan panas, lensa itu dengan foto. Jadi oven itu menghasilkan panas. Jadi lensa menghasilkan foto rasanya kurang tepat. Kemudian oven gosong model foto. Ini udah jelas tidak ada kaitannya. Karena oven kalau gosong itu berarti kan kelebihan dalam melakukan prosesnya. Kemudian oven matang fotografer foto. Ini jelas kata yang dipadankan tidak sama. Dimana kalau kita tempatkan fotografer di sini, berarti oven ini adalah kata benda, fotografer ini adalah profesi. Jadi seharusnya kalau kita misalkan gunakan kata depan ini adalah pekerjaan, misalnya baker atau chef gitu. Nah itu baru bisa kita gunakan kesepadan kata bahwa yang kita gunakan di depan itu adalah kata profesi. Jadi untuk yang soal ini, jawaban terbaik kita adalah yang di option A. Kita coba lanjutkan ke soal yang kedua. Jala, kemudian dokter. Kita coba di kata yang pertama. Jala ikan, berarti jala digunakan untuk menangkap ikan. Pasien digunakan untuk menangkap dokter, kurang tepat. Jala air, jala digunakan di air, klinik digunakan di dokter, kurang tepat. Kemudian jala kapal. Kapal menangkap ikan menggunakan jala. Dokter
kemudian dengan suntik. Oke, seolah-olah dia benar, tapi sesuai dengan yang kita sebutkan tadi, bahwa apabila kita tempatkan kata kapal di bagian belakang ini, maka tidak ada kesepadanan kata ya. Jadi kata benda dengan kapal sama-sama kata benda sebenarnya, tapi ini benda mati, dokter itu adalah profesi, masih kurang tepat rasanya. Kemudian jala digunakan oleh pencari ikan, bedah digunakan untuk dokter, masih kurang tepat. Jala digunakan oleh nelayan, stetoskop digunakan oleh dokter. Ini jawaban yang paling sempurna bagi kita. Kita lanjut di soal ketiga. Hijau titik-titik, kemudian titik-titik laut. Hijau lumut. Lumut berwarna hijau. Laut dengan ikan. Berarti laut tempat hidupnya ikan. Padanan katanya kurang sesuai. Hijau klorofil. Berarti klorofil berwarna hijau. Laut ombak. Ombak itu merupakan bagian dari laut. Hijau rumput. Rumput berwarna hijau. Laut adalah pantai adalah bagian dari laut. Kemudian hijau daun dan asin laut. Hijau adalah warna dari daun atau daun itu berwarna hijau. Laut itu rasanya asin. Jadi ini masih oke. Kita lanjut dulu. Hijau dan hutan, laut dan kapal. Kurang tepat. Kalau pohon dan hutan masih kita bisa terima karena merupakan bagian ya. Jadi ada sesuatu yang di depan itu merupakan bagian dari yang ada di bagian besar. Kalau kapal dengan laut juga, bahwa kapal itu adalah bagian kecil dari benda-benda yang ada di laut. Yang kita pilih adalah yang di option D. Ini kata sifat. Jadi kalau kita tempatkan daun di sini, asin di sini, daun itu warnanya hijau, laut itu rasanya asin. Jadi hubungannya adalah menerangkan sifat dari masing-masing kata yang ada pada pilihan. Kita lanjut ke soal keempat. Taman kanak-kanak titik-titik remaja. Kalau kita uji dengan guru, taman kanak-kanak diajari oleh guru, kampus diajari oleh remaja, padanannya tidak sesuai. Taman kanak-kanak balita, oke, pubertas remaja. Taman kanak-kanak lebih cenderung ke tempat, sementara kata pubertas itu sifat, jadi padanannya katanya tidak sesuai. Taman kanak-kanak sekolah dasar, anak remaja, TK, kemudian SD, anak kemudian remaja. Ini berarti katanya adalah proses ya. Jadi setelah kita tamat TK, lanjut ke SD, setelah fase anak-anak dilanjutkan dengan fase remaja. Kita simpan dulu. Taman kanak-kanak bermain, kuliah remaja ini juga kurang tepat, tidak ada keidentikan katanya. Taman kanak-kanak ayunan, SMP remaja ini juga tidak ada kesesuaian, tidak ada hal yang bisa diidentifikasi dari padanan katanya. Jadi kita pilih yang jawaban C dengan analogi ini adalah proses. Jadi dari satu hal menuju hal lainnya. Kita lanjut ke soal yang kelima. Harta titik-titik banyak akal titik-titik. Harta kikir. Banyak akal banyak berpikir. Jadi ini bisa disebut tidak sesuai karena kalau banyak akal banyak berpikir itu seolah-olah kalimatnya saling mendukung, sama-sama positif. Sementara harta dan kikir itu berbanding terbalik ya. Jadi kita coba yang B. Harta modal, banyak akal, banyak bertanya. Kalau memiliki banyak harta, dia memiliki banyak modal. Kalau dia banyak akal, maka dia banyak bertanya. Masih bisa diterima, kita simpan terlebih dahulu. Harta boros, banyak akal, banyak tahu. Banyak akal dan banyak tahu itu cenderung saling positif. Sementara harta dan boros itu udah bertentangan, jadi sudah pasti tidak sesuai. Jadi tidak sesuai. Harta kaya, banyak akal, cerdik. Orang yang disebut kaya kalau mempunyai banyak harta. Orang disebut cerdik apabila dia memiliki banyak akal. Ini juga oke. Harta investasi, banyak akal, banyak pendapat. Apabila banyak investasi, dia banyak harta. Apabila banyak pendapat, dia banyak akal. Tapi akal dan pendapat ini masih hal yang setara. Sementara investasi dan harta ini biasanya hubungannya sebab akibat ya. Jadi dia mendapatkan harta dari investasi dan lain sebagainya. Jadi masih kurang tepat. Kita akan coba mengeliminasi jawaban di antara B dan D. Harta modal, kemudian banyak bertanya. Kemudian kaya dan cerdik. Kita lebih memilih ke option D. Menurut saya karena katanya lebih cocok ya. Kaya itu karena disebut kaya karena banyak harta, disebut cerdik karena banyak akal. Sementara banyak akal dan banyak bertanya masih kita belum bisa connect ya, karena
belum tentu juga bahwa orang yang banyak akal itu banyak bertanya, bisa saja dia orangnya pendiam gitu ya. Jadi kita pilih jawabannya di option D. Nanti kalau ada pendapat yang lain boleh kita diskusikan ya. Kita coba mencari jawaban yang terbaik untuk soal ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Demam titik-titik menggigil titik-titik. Demam disebabkan karena suhu tubuh panas, menggigil karena suhu tubuh beku. Kalau beku kurang tepat ya, karena kalau kita menggigil malam-malam kedinginan bukan cuma karena beku, tapi karena dingin saja sudah cukup. Jadi ini kata beku ini sepertinya terlalu ekstrim. Demam dokter, berarti kalau demam kita pergi ke dokter. Menggigil kita pergi mencari, takut kan kurang sesuai ya, kita skip. Demam diakibatkan karena sakit, umumnya sakit ya demam kan. Kemudian menggigil disebabkan karena dingin, ini oke. Kita lanjut dulu. Kalau demam kita pergi ke puskesmas, menggigil hujan ini juga kalau kita perhatikan sudah tidak ada kesepadanannya. Puskesmas itu tempat, hujan itu benda, jadi kurang tepat. Kalau demam makan obat, kalau menggigil kita mau mencari panas. Lebih tepat sebenarnya yang sakit dan dingin ya. Jadi kalau demam diakibatkan karena sakit, kalau menggigil diakibatkan karena kedinginan. Kita lanjut yang di bagian ketujuh. Agresif, titik-titik, manipulatif, titik-titik. Agresif berarti agresi. Agresi itu menyerang. Berarti kata-kata yang bersifat menyakiti ya. Jadi kalau kita perhatikan yang di sebelah kiri semua kekerasan, berkelahi, mencibir, membunuh, menyakiti, oke. Tapi kalau kita perhatikan ke manipulatif, manipulasi, lebih memanipulasi berarti misalnya manipulasi data gitu. Manipulasi data lebih cocok ke mengganti data sesuai dengan kepentingan kita. Jadi kalau demikian kita pilih, mungkin lebih tepat jawabannya adalah di option B. Agresif berarti dia melakukan tindakan seperti berkelahi, dan manipulatif berarti dia melakukan tindakan penipuan atau mengubah data seperti itu. Kita lanjut ke nomor 8. Titik-titik bayi, telur, titik-titik. Anak bayi, berarti prosesnya dari bayi menjadi anak. Telur cangkang tidak ada prosesnya, jadi kurang cocok. Usia bayi, telur benih juga tidak ada kaitannya. Ibu melahirkan bayi, telur menghasilkan sel, tidak cocok. Hamil bayi, telur menetas. Seharusnya bertelur ya, bertelur lalu menetas menjadi bayi. Janin bayi, telur anak. Kalau kita isi janin di sini, kemudian anak di sini, janin berkembang menjadi bayi, telur nanti berkembang menetas jadi anak. Oke, masih kita terima, kita jawab, pilih jawabannya di option E. Kita lanjut. Berjalan pagi. Berlari berjalan, berarti berlari lebih cepat. Pagi dan fajar itu identik, kurang tepat. Sepatu untuk berjalan, pagi untuk sarapan, tidak tepat. Merangkak berjalan, kemudian pagi siang. Merangkak, bayi merangkak, kemudian bayi berjalan. Hari pagi, kemudian siang. Ini urutan proses, kita simpan dulu. Bergerak berjalan, lari pagi. Kurang cocok. Sehat berjalan, pagi segar. Ini juga tidak ada padanan. Oke, kita pilih jawabannya adalah yang di option C. Kita lanjut nomor 10. Berhenti berlayar. Rem digunakan untuk berhenti. Berlayar terbalik ya. Seharusnya kalau mau pilih A, harusnya jangkarnya yang di sini, berlayarnya di sini. Jangkar untuk berlayar juga kurang tepat ya. Jangkar itu kita gunakan untuk berhenti. Jadi masih kurang tepat. Berjalan menjadi berhenti, berlayar menjadi berlabuh. Berarti ini keadaan keadaan diam, ini keadaan bergerak, ini keadaan bergerak, ini keadaan diam. Kita pilih yang jawaban di option B.